Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dari SMP Negeri 1 Bulawang. Kali ini akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dalam tahap pra-observasi bersama rekan saya Ika Rani Anggraini. Baik, kita mulai ya Bu Ika. Baik. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya mengganggu waktunya pulang. Bu Ika harus bersama saya di sini. Tidak apa-apa Bu. Oke. Baik Bu Ika, kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu Ika dalam tahap coaching supervisi akademik. Nah, dalam tahap ini kira-kira nanti kita akan berdialog, bercakap-cakap, sharing begitu ya. Kira-kira apa harapan atau keinginan kita setelah percakapan ini nanti? Oke, baik. Dari sharing hari ini saya berharap mengetahui langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sebelum observasi dilakukan, dan juga persiapan apa saja yang harus saya persiapkan agar pembelajaran nanti berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi harapan Bu Ika untuk mengetahui langkah-langkahnya nanti seperti apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran dan persiapannya apa saja. Iya, betul. Oke. Nah, sebelumnya kira-kira materinya nanti yang akan untuk dilaksanakan pada waktu di kelas apa? Materi yang akan saya sampaikan di kelas itu adalah materi data dan diagram. Data dan diagram. Iya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuannya dengan diskusi itu siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran dengan tepat seperti itu. Iya. Jadi penyajian data ya. Penyajian data. Nah, tentunya untuk sebelum melaksanakan pembelajaran nanti dimulai langsung, nah Ibu kan mempersiapkan. Ya, apa saja kira-kira yang sudah dipersiapkan atau akan dipersiapkan oleh Bu Ika? Oke, untuk persiapkan pembelajaran esok itu saya yang pastinya perangkat pembelajaran, ada RPP, ada LKPD, terus media yang cocok untuk pembelajaran nanti, dan juga LKPD media strategi pembelajarannya seperti apa, dan evaluasi penilaiannya juga. Oke ya. Jadi kalau lihat apa yang sudah direncanakan itu, insya Allah nanti kalau itu sudah terpenuhi semua, insya Allah itu mungkin sudah cukup baik ya. Oke. Nah, Ibu dalam pelaksanaan nanti kan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kelas. Iya, betul. Seperti apa RPP yang kita rancang, seperti apa nanti kejadiannya seperti apa. Nah, untuk itu Ibu pasti punya ancang-ancang atau ide. Jika terjadi sesuatu, apa yang akan Ibu lakukan? Atau untuk menangani kelas ini, apa yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkahnya seperti apa? Iya, kebetulan di kelas saya itu kan siswanya heterogen. Gaya belajarnya berbeda-beda, kemampuannya pun juga berbeda-beda. Dalam hal ini saya menyiapkan beberapa strategi dan beberapa langkah-langkah untuk memfasilitasi anak-anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda dan mempunyai gaya belajar yang berbeda, seperti itu. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya misalkan untuk kemampuan yang berbeda, untuk kemampuan anak yang sudah. Jadi sebelum saya melakukan pertemuan pembelajaran ini, saya sudah memberi tes diagnostik ke kelas tersebut. Non apa yang kognitif Bu? Yang kognitif, kalau misalnya kognitif ada yang non, ada yang kognitif juga. Jadi yang kognitif itu untuk mengukur kemampuan awal siswa untuk materi ini, ada diagram ini. Nah, saya klasifikasikan, ada yang kemampuannya sudah mahir, ada yang sedang, ada yang di tengah-tengah, ada yang masih perlu bimbingan. Nah, kalau untuk anak yang mahir itu nanti akan dapat LKPD-nya berbeda. Itu rencananya berbeda. Ya, rencananya anak yang kemampuan berbeda tadi LKPD berbeda. Ya, rencananya seperti itu akan saya buat LKPD sesuai dengan kemampuan awal anak-anak tersebut. Seperti itu. Terus kalau misalkan untuk gaya belajar anak yang berbeda itu saya fasilitasi dalam hal misalkan yang
anaknya suka visual itu saya kasih bacaannya bisa melalui buku paket atau website yang sudah saya siapkan. Saya link, berarti anak membawa HP? Iya, kebetulan membawa HP ya. Kesepakati untuk membawa HP untuk pada waktu seperti itu. Nah, kalau untuk yang audio mungkin bisa saya jelaskan secara kelompok kecil atau personal penjelasan. Iya, dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau untuk yang audio visual itu bisa saya tampilkan video pembelajaran itu. Terus yang terakhir yang kinestetik itu rencananya akan materi itu saya tempelkan di dinding-dinding. Nanti anak-anak untuk mencari informasi atau sumber belajar yang bisa bergerak mencari sumber-sumber itu yang di dinding. Biasanya anaknya kan suka novel gitu ya. Jadi suruh membaca di meja mungkin bisa lebih baik digerakkan sekalian biar dia mencari info atau materi itu daripada mengganggu temannya kan jalan-jalan cari informasi. Bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu sudah merancang atau mempersiapkan tentang bagaimana menangani siswa dengan kemampuan yang berbeda tadi dengan LKPD-nya itu tadi ya. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan tentang bagaimana memberikan informasi bagi anak atau materi bagi anak yang dengan gaya belajar bermacam-macam itu tadi. Oke, bagus sekali Bu. Oke Bu. Nah, selain gaya belajar dan kesiapan ini, tentunya di sini kan Ibu menggunakan kurikulum apa Bu di kurikulum Merdeka kebetulan. Kelas 7 ya. Kurikulum Merdeka. Jadi sudah mengenal tentang diferensiasi. Nah itu tadi kan sudah berdiferensiasi yang dikatakan tadi, baik melalui gaya belajar maupun kesiapan belajar. Nah yang saya tangkap tadi Ibu sudah melakukan melakukan suatu materi dengan LKPD yang berbeda kepada anak pada pengelompokan tadi. Nah itu termasuk diferensiasi konten. Nah bagaimana, apakah Ibu hanya fokus pada diferensiasi konten ini melalui LKPD atau ada diferensiasi proses apapun produk, nantinya seperti apa kira-kira yang akan Ibu berikan pada anak? Ya, jadi nanti rencananya kalau konten tadi kan dengan LKPD yang berbeda. Nah nanti pada proses diskusi anak-anak tersebut pasti kan setiap kelompok itu punya masalah. Nah di prosesnya itu saya akan berkeliling memfasilitasi kebutuhan masing-masing kelompok yang berbeda-beda tersebut. Karena kemampuan berbeda mungkin anak-anak dalam mengerjakan LKS berbeda juga. Jadi Ibu menanganinya berbeda juga sesuai kebutuhan kelompok tersebut. Nah di situ juga di dalam LKPD tersebut itu saya mengiringkan karena LKPD-nya berbeda, otomatis pengennya produknya juga berbeda. Jadi untuk anak yang lebih mahir itu penyajian datanya itu data yang diagram yang lebih susah tingkatannya, misalkan diagram lingkaran. Terus kalau untuk tingkatan anak yang levelnya dari di bawahnya misalkan menengah, jadi diagramnya juga turun, mungkin diagram batang. Nah, kalau yang butuh bimbingan lebih itu mungkin pakai diagram baris seperti itu. Jadi kan dia menghasilkan produk yang berbeda-beda. Jadi proses penanganan Ibu dari LKPD tadi, proses penanganan membimbing anak-anaknya berbeda sesuai kemampuan mereka, begitu ya Bu ya. Kemudian nanti diharapkan dari LKPD itu menghasilkan produk-produk yang berbeda jenis diagramnya, gitu ya. Ada batang, ada garis, ada lingkaran. Oke Bu. Nah untuk ini Bu, karena Ibu kan melakukan pembelajaran di kelas nanti ya, otomatis Ibu ingin apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan, yang fokus untuk pembelajaran esok nanti? Jadi pengembangan yang ingin saya kembangkan untuk pembelajaran ini tuh di pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ya. Jadi ingin mengelola kelas itu yang baik seperti apa, yang efisien seperti apa, sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif, terus lebih bermakna juga untuk siswa seperti itu. Jadi kompetensi pedagogiknya ini. Iya, pedagogik. Selain kompetensi pengelolaan kelas, kompetensi pedagogik ini
kira-kira apa saja selain itu? Selain pengelolaan kelas, mungkin hubungannya sama itu juga itu komunikasi, keterampilan komunikasi dengan siswa itu ingin lebih baik seperti apa, penyampaiannya seperti apa biar masuk ke anak-anak, terus biar tujuan pembelajarannya juga tercapai dengan baik seperti itu. Jadi keterampilan komunikasi ini memang sangat penting ya Bu ya. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan keterampilan komunikasi serta pengelolaan kelas. Oke, jadi pada kompetensi pedagogik dan sosial. Oh iya. Oke. Baik Bu, selanjutnya dari apa yang Ibu sharingkan tadi, kira-kira untuk pembelajaran nanti strategi apa yang sudah dipersiapkan Ibu untuk pembelajaran nanti agar apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terpenuhi, terlaksana atau tercapai? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu strateginya saya akan menggunakan diskusi dan tanya jawab. Nah, tapi tetap yang memuat diferensiasi itu tadi, ada diferensiasi konten, terus proses dan juga produk. Kalau yang kontennya tadi yang berupa LKPD yang dibagi sesuai dengan kemampuan siswa, sudah yang mahir, yang menengah, dan juga yang masih butuh bimbingan seperti itu. Selain konten juga proses saya berkeliling ke setiap kelompok, memfasilitasi apa yang perlu masih dibutuhkan oleh kelompok. Tanya jawabnya itu tadi. Betul, tanya jawabnya di situ. Dan juga yang produknya itu sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan seperti itu. Nah, Bu, tentunya untuk itu semua sesuai pembelajaran kita kan butuh dukungan. Betul. Kira-kira dukungan dari siapa saja yang ingin membantu Ibu untuk mensukseskan pembelajaran ini? Yang pastinya dukungan semua pihak ya. Yang pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah yang sudah memfasilitasi tempat dan lain-lainnya. Nah, terus teman sejawat juga, Husnul dan lain-lainnya. Mungkin kalau misalkan butuh bantuan membuat media atau RPP seperti itu Bu. Dan yang tak kalah pentingnya juga anak-anak, murid-murid kita itu bagaimana caranya biar mereka bisa bekerja sama dengan baik, kita biar pembelajarannya efisien dan efektif seperti itu. Berarti kepala sekolah, teman sejawat untuk sharing ya. Kemudian tentunya ya memang anak-anak baik Bu, untuk berikutnya, nah ini sudah hampir berakhir ya. Kita berbincang-bincang mungkin sudah 10 menit lebih ini ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu kira-kira untuk pelaksanaan observasi nanti kapan ya Bu? Kebetulan itu hari Rabu ya Bu. Saya ada jadwal. Rabu depan ini saya ada jadwal. Di kelas berapa Bu itu? Di kelas 7F. Oh 7F. Iya, ada jadwal di kelas 7F. Jadi hari Rabu kelas 7F. Iya, betul. Ya. Kemudian perbincangan ini sudah panjang lebar. Nah, kira-kira apa yang dapat diperoleh Ibu dari perbincangan sharing kita, diskusi kita ini? Dari hasil diskusi sharing ini tadi kan, jadi saya tahu langkah apa yang harus saya lakukan nanti waktu sebelum observasi dan waktu observasi nanti yang dipersiapkan juga apa saja. Jadi ada bayangan dan nanti harus saya menjawab ABCDFG. Semoga nanti langkah-langkah persiapannya bisa terpenuhi semua. Nanti kita bisa sharing Bu. Kalau mereka misalnya tanya tentang apa inti langkah-langkah di RPP atau perlu bantuan membuat media atau apapun, saya siap. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi pada waktu observasi ya. Semoga hari Rabu ya. Semoga pelaksanaannya nanti lancar. Terima kasih ya Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop dulu semuanya, semua aktivitas berhenti dulu, fokus, coba pejamkan mata dulu. Kita sebelum belajar pejamkan mata, tarik nafas.
uang. Oke, coba tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, sudah siap belajarnya? Siap. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sudah menjawab semua. Gimana, masih semangat? Siap. Meskipun sudah siap ya, masih puasa kan? Puasa. Bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu. Ada yang nggak masuk? Ada. Ada yang nggak masuk? Farid. Absen berapa? 27 ya? Kenapa Farid? Izin. Cuma Farid aja? Ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari. Kita akan belajar apa, tahu nggak? Nggak tahu. Bab selanjutnya kan ya, kemarin kan kita belajar apa? Sudut dan garis dan sudut. Berarti pelajaran selanjutnya adalah data dan diagram. Jadi hari ini kita akan belajar cara menyajikan suatu data. Ada yang pernah di sekolah dulu SD? Penyajian data apa? Ada diagram. Diagram apa? Batang. Terus? Terus? Nah, bagus. Diagramnya ada 3 itu kan ya. Dia aja sudah pernah membuat? Sudah. Oke, berarti kita coba. Mungkin kan beberapa mungkin ada yang sudah lupa ya. Kita coba, berarti hari ini tujuan kita adalah belajar menyajikan data. Dibuat ke diagram garis, batang, satunya apa? Bagus. Nah, selain nanti kalau kamu udah tahu, oh caranya ngerjakan kayak gini, nanti di akhir kita penilaiannya nanti kamu individu per individu itu kerjakan tugas gitu ya. Nah, sebelum ke situ ini kan sudah dibagi-bagi kelompok. Nanti tiap kelompok akan kita beri LKPD, terus nanti didiskusikan per kelompok sesuai dengan petunjuknya yang di sana. Nanti kalau misalkan nggak tahu, boleh acungkan tangan nanya ke Bu Ika. Paham? Siap. Oke, sebelum Bu Ika kasih materi, sebelum Bu Ika kasih LKPD, kan kalian udah tahu ya, oh diagram itu ada 3. 1, batang, 2, garis, 3, lingkaran. Nah, Bu Ika dulu sudah pernah berkeliling ya. Nah, di situ ada cara-caranya, cara menyajikan data. Kalau batang gimana, garis gimana, lingkaran gimana. Nah, kalau kalian kepengen lihat video, di situ sudah lengkap. Ya, jadi sebelum mengerjakan LKPD ini, kalian lihat dulu gimana sih cara mengerjakannya, materinya gimana. Kalau ada yang nggak paham, acungkan tangan. Misalkan, Bu saya nggak punya paketan, nggak usah takut. Di sana sudah Bu Ika tempelkan materinya. Oh, kalau buat diagram batang itu seperti ini, garis seperti ini, lingkaran seperti ini, sudah ada lengkap. Ada yang ditanyakan? Siap, tidak. Jadi boleh kalau misalkan kamu mau ke belakang, lihat materinya boleh. Begitu ya? Ya. Coba kelompok Arwana sini ambil LKPD-nya. Kelompok Alkaka. Anoa. Nah, silahkan dibaca petunjuknya pelan-pelan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggotanya siapa, nama kelompoknya apa, kelasnya apa, kita ditulis. Terus dibaca petunjuknya apa. Ya? Paham? Siap. Oke, silakan bekerja. Boleh loh, Rek, lihat di sini materinya. Saya pengen jalan-jalan lihat materi gak apa-apa. Oke, boleh dilihat linknya, boleh, Rek, kan ada video di situ.
kelas 9 A1 yang mau tanda tangan perkenalan tugas dikumpulkan jadi satu kelas pastikan yang mengumpulkan untuk tanda tangan tugasnya sudah lengkap jadi sudah besar. Oke, fokusnya tiap kelompok di perintah di nomor 3. Di perintah nomor 3. Jadi di situ cuma kamu buat satu diagram saja. Lingkaran, garis atau bahkan sudah termuat di sana. Paham? Langsung mengerjakannya di sini. Kalau nggak cukup, boleh di sini. Ada pertanyaan? Oke. Boleh lihat di link juga. Misalkan yang dibentuk ke tabel dulu biar mudah, boleh. Biasanya di tabel dulu nanti masuk di diagramnya. Sesuai dengan ketentuan itu boleh. Ya, paham ya? Oke, coba. Gimana? Bisa? Ya. Kalau diagram masih kamu garis ya seperti itu. Buat udah boleh buat tabel dulu ya. Kalau sekali tabel, udah ya? Iya, tidak baik. Oke, hias-hias boleh. Ayo. Jangan lupa kalau buat diagram harus sesuai dengan aturannya, harus ada judul, terus kelengkapannya. Kan di bawah, yang di bawah itu keterangannya itu jangan lupa. Terus frekuensi juga jangan lupa ditulis frekuensi. Ya. Oke. Jangan lupa juga ini jarak. Jaraknya harus sama. Ya. Judulnya itu judul diagramnya. Kamu data apa di sana? Oh, data tinggi badan. Misalkan ya judulnya ya data tinggi badan kelas apa gitu ya. Paham ya? Kan judul babnya loh. Nah, maksudnya sen berdiri itu apa ya?
Boleh sini kalau pengen lihat di sini boleh lihat. Kamu diagram bata. Ini ada nama. Rumah turun. Sama atau harus sama? Kalau kamu buat 10 lagi. Ya, ya. Ada yang sudah selesai? Nanti kalau yang sudah selesai langsung hasilnya ditempel di depan sini, ya. Kelompok apa? Kelompok sudah selesai ditempel ya. Nanti kalau yang sudah selesai boleh ke depan langsung ditempel, paham?
dari hasil karya kalian masing-masing, ini Bu Ika kasih sedikit saran ya, boleh ya? Oke, yang pertama dulu dari kelompok siapa ini? Kelompok Bangau. Kelompok Bangau membuat diagram batang. Sudah baik diagram batangnya, ukurannya sudah sama, lebarnya sudah sama, jarak antar batangnya juga sudah sama. Cuma ada satu yang lupa kayaknya ya. Keterangan di diagramnya. Oh, kalau yang berdiri itu apa biasanya? Frekuensi, belum ditulis frekuensinya. Ya. Terus yang bawah berarti keterangan datanya apa? Tinggi badan belum ditulis. Gak apa-apa, sudah bantu tepuk tangan Bapak Bangau. Oke. Satu lagi ya, kelompoknya ini, kelompok capung. Kelompok capung. Dia membuat diagram garis. Diagram garisnya sudah rapi, skalanya sudah bagus, sesuai. Cuma satu sama kayak kelompok yang apa tadi, sama kayak kelompok Bangau, kurang dikasih keterangan frekuensi dan data tinggi badannya belum ditulis keterangannya, artikel horizontalnya belum ada keterangan. Itu ya. Oke, coba sih saya minta satu perwakilan kelompok untuk memberi tanggapan hasil karya teman-teman. Ada yang mau maju ke depan? Ada yang mau maju? Cantik? Cantik? Oke, Danis? Boleh maju Danis? Baik Danis, kasih. Kalian dulu aku mau menambahkan kelompok siapa gambarnya. Nah, sudah baik. Untuk kelompok belut, katanya Danis memberi saran apa? Jadi di bawah angka 155, 158 itu harus dikasih keterangan tinggi badan gitu kan ya, itu masih kurang belum. Gitu ya, terima ya. Oke, ada lagi? Lagi saya ini kok nggak kelihatan. Ada lagi nggak? Ya, kelompok cinta. Oke, jaraknya yang dicinta untuk tiap tabel, tiap batangnya masih belum sama. Ya, belum rapinya kurang itu saja. Oke? Ya, oke ya. Oke, tepuk tangan buat Danis, terima kasih. Oke, kesimpulannya gimana berarti? Tadi kita kan sudah belajar, hari ini belajar apa aja? Belajar apa? Menyajikan data dan diagram. Apa aja data dan diagramnya? Oke, kalau mau menyajikan diagram data
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Bulawang. Dan sebelah kiri saya ini adalah pengacara praktik saya, yaitu Bu Istita dari SDN Sudimoro. Kemudian yang sebelah kanan saya adalah Bu Ika Rani, guru mapel matematika kelas 7. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan melaksanakan pasca observasi setelah tadi telah melaksanakan observasi supervisi akademik di kelas 7F. Nah, baiklah, saya minta izin kepada Bu If untuk kami dan Bu Ika, ini saya sama Bu Ika melaksanakan pasca observasi setelah supervisi akademik tadi. Baik, kita mulai Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Husnul. Bu Ika, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan observasi. Ada rangkaiannya dari kemarin. Ya. Ada observasi, supervisi tadi ya. Kemudian kita sekarang akan melaksanakan pasca observasi melalui coaching supervisi akademik. Gitu ya Bu ya. Ya. Baik, kita mulai. Ika, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Harapan saya ini nanti adalah kita bisa sharing dan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan, laksanakan tadi, apa yang harus dipertahankan, diperbaiki. Mungkin bisa Bu Husnul bisa memberi saran-saran, titik dan saran yang tadi saya lakukan. Oke, jadi intinya hanya mengetahui atau mengevaluasi ya soal belajar tadi gitu ya Bika. Oke. Nah, tadi kan pembelajaran baru selesai. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bika? Alhamdulillah lega, senang karena mungkin lihat antusias anak-anak ya, antusias anak-anak lebih meningkat. Tidak seperti yang biasanya, jadi lebih semangat. Mungkin karena pembelajaran saya yang berbeda dari sebelumnya, atau juga mungkin karena saya mempersiapkannya juga lebih baik dari modul aja, terus LHPD, strategi, media dan juga penilaiannya. Oke. Seperti itu. Jadi persiapan Ika sudah matang gitu ya, akhirnya dilaksanakan di dalam kelas karena proses pembelajarannya juga berbeda, pengalaman baru gitu ya, anak-anak lebih termotivasi. Oke, bagus sekali Bika ya. Kemudian kira-kira kemarin kan Ibu sudah mencantumkan di modul ajar tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, Apakah semuanya sudah tercapai? Oke. Kebetulan tujuan saya kemarin itu kan dengan diskusi siswa dapat menyajikan data dalam diagram batang, baris, dan ibarat dan plat seperti itu. Itu alhamdulillah sudah cukup tercapai lah, bisa dikatakan seperti itu. Dilihat dari produk yang dihasilkan anak-anak itu saya lihat meskipun belum sempurna untuk diagram-diagramnya, tapi sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran tercapai, motivasi juga meningkat. Dan sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi proses pembelajaran yang ada di kelas tadi ya. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran tadi ada saja kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya tentunya harus dipertahankan atau ditingkatkan lebih baik lagi. Kekurangannya tentunya harus ada perbaikan yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama dulu kira-kira kelebihan yang sudah baik menurut Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran tadi apa? Kelebihannya atau yang harus saya pertahankan ya Bu, itu mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Soalnya saya melihat antusiasme anak itu kan baik meningkat, jadi mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini saya pertahankan. Kebetulan saya fokusnya kemarin di konten dan produk. Konten itu untuk gaya belajarnya mereka yang siswa dari belajar. Contohnya misalnya saya menyajikan video, bahan ajar, bahan bacaan, terus bahan baca itu ada yang saya tempel, ada yang dari buku mereka masing-masing seperti itu. Saya juga menyediakan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi LKPD-nya berbeda-beda. LKPD-nya berbeda pada setiap kelompok itu.
karena LKPD-nya berbeda, otomatis produknya pun juga berbeda sesuai dengan kemampuannya dan kesiapan belajar. Jadi di sini diferensiasi ilmu konten dan proses juga terpenuhi semua. Nah, ini memang harus dipertahankan. Iya. Kan hal baru sudah diterapkan, sudah bagus. Tingkatkan lagi tidak apa-apa. Iya, Gitu. lebih dari tingkatkan. Iya. Nah, sekarang kekurangannya. Kira-kira kekurangannya tadi apa? Oke, dalam belajar. Karena memang ini kan pembelajaran masih baru saya coba, otomatis Iya. nggak mungkin sempurna, masih belum maksimal saya Iya, rasanya iya. seperti itu. Karena belum maksimal ini saya kendalanya di waktu. Jadi pengelolaan waktunya masih belum sempurna, karena mungkin kan karena masih baru, anak-anak juga masih baru melakukan ini, jadi saya perlu banyak waktu untuk menjelaskan detail kegiatan yang akan disiapkan seperti itu. Jadi penjelasan di awal itu mungkin makan banyak waktu. Iya, gitu. betul. Oke. Jadi manage waktunya kita harus dipersiapkan lagi. Itu bisa ibu lebih memperbaikinya lebih bagus lagi. Gitu. Selain itu juga sebenarnya ada lagi Iya. media yang saya gunakan ini saya merasa masih belum sempurna gitu. Untuk yang sumber belajar yang saya tempel di tembok-tembok itu kok kayaknya anak-anak kekecilan gitu membaca, dia harus benar-benar lihatnya terus ke tempatnya itu secara dekat gitu. Mungkin nanti saya perbaiki dengan mungkin saya taruh di Manila atau apa yang bisa. Jadi Lebih enak melihatnya. Oke. Kemudian kalau tentang hasil produk anak-anak tadi dari hasilnya saya lihat kan dipresentasikan begitu ya. Menurut ibu itu ada perlu perbaikan nggak? Presentasinya mungkin Jadi hasil produk yang ditampilkan anak. Iya. Ya, itu kira-kira menurut ibu bagaimana? hasilnya sebenarnya sudah baik, Ya. tapi ya itu belum sempurna karena mempresentasikannya mungkin kurang biasa atau karena waktunya terbatas itu. Jadi untuk produk yang biasa anak-anak istilahnya kalau misalkan isinya sudah bagus, cuma mungkin biasanya kurang atau apa belum maksimal. Atau mungkin Bu Ika boleh improve lagi, misalkan untuk anak-anak sudah pakai kertas itu lagi untuk menampilkan presentasi hasil karya anak-anak itu. Kira-kira ide apa untuk jika selanjutnya pembelajaran diferensiasi ini diterapkan untuk melaksanakan produk tadi, penampilan produk biar lebih cantik, itu ide apa lagi? Kan kemarin ibu di kertas LK-nya anak-anak ditempel gitu aja. Iya. Nah, ide kedepannya seperti apa? Itu kedepannya mungkin nanti kertasnya itu bisa yang lebih menarik, kalau ada kemarin kecil cuma HVS gitu aja, mungkin nanti bisa saya berikan yang lebih besar, nanti anak-anak bisa mempersiapkan alat-alat tulis, alat warna yang lebih banyak, jadi bisa lebih baik, nanti bisa ditempel di, kebetulan kemarin kan cuma ditempel di depan papan, nanti bisa semi permanen di tembok-tembok kelas seperti. Jadi karyanya bisa terlihat setiap mapel lain loh. Iya, bisa dilihat kalau lain gitu ya, biar siapa tahu termotivasi gitu ya. Oke, baik sekali. Nah, tentunya dari pembelajaran tadi ya, kita ingin meningkatkan pengembangan kompetensi, ya kan? Nah, dari sini pengembangan kompetensi yang Ibu kemarin sudah disampaikan, Ibu masih ingat nggak? Masih ingat. Ya, Mas apa? Yang pertama itu pengelolaan kelas, pengelolaan kelas yang efektif. Dan yang kedua itu komunikasi dengan siswa. Ya. Agar mungkin pembelajarannya lebih bermakna, ke siswanya lebih masuk, itu gimana maksudnya? Saya pengen belajar itu. Dan mungkin kebetulan sudah sedikit terlaksana, maksudnya kan kalau biasanya saya komunikasinya kan cuma satu arah, saya ke semua siswa. Kalau kemarin karena dikelompokkan sesuai dengan kemampuan, jadi saya tahu setiap kelompok itu permasalahannya apa, saya komunikasinya hanya kecil-kecil kelompok itu, jadi mungkin anak-anak lebih paham seperti itu. Karena Pika masuk ke kelompok kecil-kecil, jadi Pika tahu perbedaan permasalahan mereka, penanganannya juga berbeda.
Nah, dari kompetensi tadi, kompetensi pengolahan kelas dan komunikasi yang sudah baik, kira-kira Ibu Ika sudah puas ataukah masih memerlukan perbaikan? Nah, pastinya masih perlu perbaikan. Saya kan, ya ini itu kan berkembang, jadi nggak mungkin saya stuck di sini, pasti ada yang lebih baik. Rencana perbaikannya seperti apa kira-kira? Mungkin masih ya. Kebetulan kan di sini juga sudah diwadahi ya oleh pemerintah itu ada terus LGMP, KPM Kabupaten. Mungkin kebetulan di sekolah juga ada komunitas belajar, jadi bisa sharing di sana, cari ilmu di sana, dan ada Instagram, banyak guru-guru konten kreator sekarang, terus YouTube dan lain-lain. Saling sharing di Saling sana. sharing. Oke, semangat Bu untuk bermain. Semangat. Dengan rencana perbaikan tersebut, nah kira-kira kapan dimulai? Memerlukan waktu berapa lama? Oke. Kalau kapannya ya secepatnya, Oke. Kalau Semakin cepat semakin baik. atau semakin paham apa yang harus saya persiapkan. Oke. Kalau jangka waktunya, ya inginnya nanti akhir tahun itu saya sudah tahu apa yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan di awal tahun pembelajaran. Jadi sudah lebih siap gitu ya. Sudah siap. Oke. Nah, kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan motivasi? Oke. Sumber inspirasinya ya yang pasti rekan kerja, kepala sekolah, teman-teman, guru yang lain, guru juga yang ilmunya mungkin lebih berpengalaman seperti itu. Lebih tua apa? Ya, oke. Jadi itu yang menjadi motivasi atau yang mendukung nanti Bu ya. Oke. Nah, kira-kira rencana perbaikan tadi Ibu tuliskan atau terjadwal dengan pasti gitu Bu, kira-kira bagaimana caranya? Kalau untuk di DPMM kan biasanya memang ada jadwal pelatihannya gitu ya. Mungkin saya bisa tulis di notes atau di alarm, di HP seperti itu bisa. Oke, jadi itu. masalah ya untuk mengingat kegiatan biar tidak terlupakan. Oke, baik sekali Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi sudah banyak sekali yang dipaparkan. Saya rasa sudah cukup bagus. Nah, kira-kira masih ada nggak ganjaran yang perlu kita bicarakan hari ini? Sepertinya Cukup ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih baik ya. Nah, pembicaraan sudah berakhir Bu, ini sudah di akhir sesi. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapat dari bicara kita hari ini? dari sini kan jadi saya evaluasi saya pembelajaran tadi, apa yang harus saya pertahankan, apa yang harus saya perbaiki, dan nanti mungkin biar pembelajaran saya berikutnya itu semakin baik. Oke, semangat ya Bu ya. Mempertahankan, memperbaiki. Nah, ini saya berat, tapi kalau kita dengan senang hati mungkin insya Allah akan terlaksana. Amin. Mungkin cukup ya Bu Ika percakapan kali ini. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.